Terima kasih Pak Wadir sudah membuka acara kita. Dan yang kita hormati Bapak Ibu dosen, para peneliti dari Politeknik Negeri Padang. Akhir-akhir ini kita memang dilibatkan terkait dengan masalah di SIM Nita Emas yang harus kita update datanya. Lalu di SIM Nita Emas itu dikaitkan juga dengan data kita di Sinta. Data kita di Sinta itu ternyata berasal data kita di Google Scholar, Bapak Ibu. Jadi saling berkait-kait semuanya gitu. Jadi hari ini selain kita nanti akan mensosialisasikan skema penelitian kita juga akan mencoba mendemokan, sekalian kita diskusi bersama apa saja kendala-kendala yang Bapak Ibu alami sewaktu di Google Scholar, di SIM Nita Emas, di Sinta, lalu nanti kita akan ada SIM Pediakat yang untuk internal kita. Gitu. Jadi 4 poin ini yang akan menjadi kita bahas bersama-sama, lalu skema kita apa saja di tahun ini. Dan yang penting juga yang menarik kayaknya adalah insentif ya. Jadi ada 6 topik sebenarnya hari ini yang mau kita bahas, kita diskusikan bersama-sama, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama agar kinerja kita yang ada di Sinta itu meningkat Bapak Ibu, publikasi kita. Terkait juga dengan insentif kita tahun ini Bapak Ibu, syaratnya nanti publikasinya itu harus sudah ada di Sinta gitu. Karena memasukkan data ke Sinta juga tidak susah sebenarnya gitu. Jadi yang pertama ini saya mau mensosialisasikan terkait dengan penelitian skema penelitian pengabdian yang ada di Dana Dipa di tahun ini. Ini adalah sosialisasi kita yang kedua, Bapak Ibu. Jadi saya share screen. Share screen. Oke, nah ini Bapak Ibu, untuk tahun ini penerimaan proposal kita akan mulai kita buka di tanggal 8 Maret sampai dengan 15 April 2021. Mudah-mudahan tidak ada halangan di tanggal 30 April akan kita umumkan penerimaannya. Gitu. Nah untuk tahun ini Bapak Ibu yang mereview proposal yang masuk itu akan terdiri dari 2 reviewer. Satu reviewer internal, satu reviewer eksternal dari luar Politeknik gitu ya. Jadi satu internal, satu eksternal yang akan mereview proposal Bapak Ibu. Lalu kita upayakan tanggal 3 Mei itu sudah mulai tanda tangan kontrak, artinya Bapak Ibu sudah mulai melaksanakan penelitian pengabdiannya. Tanggal 24 September kita rencanakan untuk melakukan MONEF. MONEF ini nanti online. Nanti MONEF akhir itu akan ada juga dengan seminar hasil. Jadi kita lihat situasi di akhir tahun besok Bapak Ibu. Kalau seandainya kita tidak memungkinkan bertatap muka, maka MONEF kita akan online. Akan ada versi online saja. Tapi kalau seandainya kondisi memungkinkan kita tatap muka dan atau mungkin via Zoom barangkali nanti kita bikin versi online, jadi ada seminar hasilnya. Jadi kalau seminar hasil tentu akan lebih menarik lagi Bapak Ibu menceritakan hasil yang telah dicapai. Nah kemudian seluruh kegiatan kita itu diakses melalui website https://simpediakat.pnp.ac.id. Bagi Bapak Ibu dosen baru yang belum punya akun, silakan hubungi nanti P3M ya, kita bikin akunnya. Syaratnya untuk punya akun ini hanya punya NIDN atau NIDK. Bagi dosen-dosen yang belum punya NIDN atau NIDK, mungkin dosen kontrak atau yang ada ikatan dengan Politeknik, sifatnya jadi anggota, mungkin nanti kita bikinkan akun khusus. Jadi tidak bisa menjadi ketua dalam penelitian. Yang bisa menjadi ketua adalah yang punya NIDN atau NIDK. Nah, mungkin yang penting yang di bawah ini Bapak Ibu, penerimaan proposal tahun ini kita laksanakan 1 kali. Jadi berharap Bapak Ibu memaksimalkan waktu yang dari 8 Maret sampai 15 April ini, dan jangan mengupload itu di akhir-akhir itu. Kita udah selalu ingatkan ini Bapak Ibu, jangan di 15 April baru mengupload, begitu ada kendala nanti minta diperpanjang. Jadi kalau diperpanjang resikonya tantangan kontrak terlambat dan lain sebagainya gitu. Jadi masa kita akan perpanjang lagi. Jadi kalau kami berharap mudah-mudahan 15 April ini sudah fix. Jadi kalau selesainya 14 April enggaknya gitu ya. 15 April ini nggak ada lagi yang mengupload kalau bisa seperti itu. Nah, ini tanggal penting Bapak Ibu, mohon ini jadi perhatian kita bersama sehingga perencanaan kita untuk melaksanakan 1 tahap ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian skema kita. Skema kita ini saya geser ke atas. Ini skema penelitian pengabdian kita. Penelitian ada 4 skema.
pengabdian ada 1, gitu ya, ada 1. Nah, ini mau kita bahas ringkas satu-satu, nanti kita ulang lagi sambil jalan, nanti boleh Bapak Ibu bertanya mungkin ya Bu Ita ya. Jadi pertanyaannya tidak usah menunggu waktu apa. Ada yang waktu saya menyampaikan ada sesuatu yang langsung ditanyakan, nggak apa-apa, langsung aja ya Bu Ita ya. Oke. Jadi kita santai saja gitu, jadi tidak terlalu terlalu formal ya. Terlalu formal ya. Nah, ini mungkin saya record ya, saya lupa rekodnya ini. Saya sudah record, Pak. Sudah, oke, sip. Oke, jadi Bapak Ibu, yang pertama saya mau menjelaskan tentang penelitian dosen pemula. Kita mulai dari ketentuan umum ya. Nah, ini ketentuan umum. Ketentuan umum, ketua pengusul telah memiliki NIDN atau NIDK. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah punya NIDN atau NIDK. Lalu untuk satu orang dosen berhak mengusulkan 2 maksimum proposalnya. Jadi 1 sebagai ketua dan sebagai anggota, 1 atau 2 sebagai anggota pada tahun berjalan. Jadi tahun ini Bapak Ibu hanya boleh mengusulkan 2 proposal. Plus nanti ada plusnya nanti untuk skema penelitian terapan pemula. Penelitian terapan pemula itu boleh mengabaikan ini Bapak Ibu. Jadi ada plusnya 1 gitu kan. Lalu tidak sedang berstatus tugas belajar, tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian dana yang berjalan pada tahun ini, baik dana pusat maupun dana yang lain, maka bisa jadi anggota, barangkali tidak masalah. Gitu. Ya intinya 2 ya Bapak Ibu ya. Jangka waktu penelitian dana DIPA kita 1 tahun, jadi dana kita tidak multi-year ya, cukup 1 tahun, karena anggaran kita per tahun gitu. Proposal yang diajukan itu belum pernah danai oleh pihak manapun. Nah ini Bapak Ibu, anggota tim peneliti dan pengabdi dapat berasal dari PLP. Barangkali nanti penelitian Bapak Ibu itu butuh bantuan dari PLP. PLP juga butuh publikasi gitu kan. Lalu Prakom juga seperti itu, teknisi dan mahasiswa. Ini diperbolehkan di tahun ini gitu. Kecuali beberapa skema yang ditentukan. Jadi umumnya seperti ini. Untuk skema dosen pemula. Dosen pemula ini kita tujukan untuk dosen-dosen kita yang baru mulai meneliti, yang baru asisten ahli. Di sini maksimum 2 orang. 2 orang Bapak Ibu. 2 orang itu 1 dosen yang asisten ahli maksimal, 1 lagi boleh anggotanya asisten ahli, boleh anggotanya mahasiswa, boleh anggotanya PLP, boleh teknisi atau mahasiswa. Tapi ketuanya harus dosen. Maksimal 2 orang. Jadi ketuanya maksimal ketuanya 1 orang, anggota 1 orang gitu. Jadi totalnya 2 orang. Maksimal jabatannya asisten ahli. Jadi ini betul-betul untuk teman-teman kita yang baru gitu. Untuk anggota juga seperti itu. Jadi kalau anggotanya nggak boleh juga lektor gitu ya. Jadi untuk penelitian pemula ini anggota sama ketuanya itu maksimal asisten ahli. Jadi jangan nanti anggotanya lektor gitu. Jadi nggak boleh gitu, seperti itu. Dananya 7 juta, kemudian topiknya diusahakan sesuai dengan bidang ilmu atau mata kuliah yang diampu. Jadi ini juga membantu para dosen pemula untuk memulai membuat roadmap penelitiannya gitu. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu yang masih asisten ahli berkesempatan untuk membuat roadmap penelitian itu dari sekarang gitu. Jadi nampak nanti perjalanan penelitian itu dari sekarang sampai nanti seterusnya gitu. Jadi mulai sekarang dibikin roadmap-nya, jadi topik ini ditujukan untuk itu. Gitu. Bagaimana dosen pemula sudah mulai membuat roadmap penelitiannya. Gitu. Nah, sistematika proposalnya itu mengikuti skema penelitian dosen pemula yang ada di panduan edisi 11. Jadi Bapak Ibu coba download yang buku panduan edisi 11, lalu lihat skema penelitian dosen pemula. Nah, sistematika proposal mengikuti yang ada di panduan tersebut. Gitu. Jadi kita mengikuti sistematika proposalnya, mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian edisi 11 pada skema penelitian dosen pemula. Nah, nanti semuanya dimasukkan di sini, nanti yang satu hard copy diserahkan ke P3M. Jadi yang soft copy-nya di website Simpediakan. Ini warna cover untuk hard copy-nya. Nah, itu yang dosen pemula. Lalu yang kedua, penelitian terapan unggulan. Nah, ini yang kita berharapkan nanti Bapak Ibu untuk yang mengikuti skema ini, mohon bersabar dulu Bapak Ibu, karena
saat ini Renstra penelitian kita sedang dalam proses di Senat ya. Kemarin kita sudah rapat dengan Komisi B dan insya Allah dalam minggu ini akan di... Oh iya, sholat, hebat. Oke, sebentar. Jadi dalam minggu ini akan kita upayakan dipertimbangkan oleh Senat untuk bisa disahkan dan itu menjadi acuan bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan penelitian di skema ini. Jadi skema penelitian terapan unggulan itu mengacu kepada Renstra penelitian PNP yang 2021 sampai 2024. Jadi Renstra itu akan kita mudah-mudahan lancar dalam minggu ini Bapak Ibu. Minggu depan itu sudah bisa kita rilis Renstra penelitian PMP sebagai panduan atau acuan bagi Bapak Ibu nanti dalam membuat topik penelitian. Karena topik penelitian pada skema ini harus mengacu kepada topik unggulan yang ada di Renstra. Dan topik unggulan itu sudah kita kumpulkan dari prodi-prodi gitu. Jadi insya Allah sudah mengakomodir semua yang ada kita di Politeknik. Jadi yang ini mohon bersabar Bapak Ibu ya. Jadi menunggu Renstra penelitian Politeknik Negeri Padang. Dana di skema ini cukup besar 15 juta. Namun juga beriring juga dengan luaran yang kita minta. Luaran yang kita minta Bapak Ibu publikasi pada jurnal internasional. Jadi belum ada kata bereputasinya Bapak Ibu. Jadi jurnal internasional itu cukup banyak dan cukup besar peluang untuk lolos ya. Dan dana juga tidak terlalu besar. Kalau jurnal bereputasi memang lebih besar. Jadi mudah-mudahan jurnal internasional ini bisa terpenuhi. Atau kalau seandainya jurnal internasional tidak terpenuhi, Bapak Ibu boleh masuk ke jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 3. Jadi alternatifnya Sinta 1 sampai Sinta 3. Jadi saya rasa ini juga mudah-mudahan bisa di Bapak Ibu capai gitu. Jadi jangan nanti mentarget Sinta 1 kalau nggak rasanya nggak tercapai, mungkin pindah ke jurnal internasional yang belum bereputasi. Tapi ini akan memberi pilihan bagi Bapak Ibu. Jadi sifatnya di sini adalah atau pilih salah satu gitu. Lalu berikutnya mengikuti seminar internasional sebagai presenter. Nah ini salah satu upaya kita agar kita mulai, karena divisi kita itu menjadi terbaik di Asia Tenggara Bapak Ibu tahun 2025, jadi perjuangan cukup berat ya. Jadi berharap di tahun ini juga sudah mulai banyak mengikuti seminar internasional sebagai presenter. Kita di Politeknik, di konsorsium juga punya kita nanti akan ada Conference Internasional Asnitek, lalu ada ICAS, lalu di TI juga ada ICIT, ada 3 konferensi internasional yang kita laksanakan di tahun ini. Jadi Bapak Ibu punya kesempatan mengikuti itu gitu kan. Lalu yang juga kita harapkan di skema ini adalah selesainya tugas akhir mahasiswa. Ini adalah upaya kita untuk mencapai target yang ada di Renstra Politeknik, bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam penelitian. Jadi skema ini juga membantu kita mencapai Renstra yang ada di tujuan IKU yang ada di Renstra Politeknik. Bagaimana melibatkan mahasiswa dalam penelitian kita gitu. Nah, siapa saja kriterianya? Untuk penelitian ini, ketua dan anggotanya maksimal 5 orang. Maksimal 5 orang boleh jadi yang mengikuti penelitian ini. Ketua minimal, ini jabatannya minimal lektor. Jadi Bapak Ibu untuk skema ini minimal jabatannya lektor dan anggota boleh asisten ahli minimal ya, boleh dari unsur PLP, Prakom atau mahasiswa. Jadi di skema ini boleh Bapak Ibu masukkan anggotanya mahasiswa. Boleh dosen misalnya 3, nanti mahasiswa 2, atau dosennya 3, 1 mahasiswa, 1 PLP. Gitu. Jadi Bapak Ibu kombinasikan. Kalau kita berharap memang semakin banyak yang terlibat di dalam dalam penelitian semakin bagus itu. Kenapa kita bikin 5 Bapak Ibu? Karena di dalam luaran kita nanti di publikasi-publikasi juga terkait dengan insentif itu kita berikan terhadap publikasi yang anggotanya itu maksimal 5 gitu. Jadi kenapa kita bikin 5 seperti itu? Di samping itu juga agar tingkat kompetisi kita juga cukup baik lah. Jadi kalau terlalu banyak nanti kompetisinya jadi semakin berkurang. Gitu. Kemudian dana ini 15 juta, sistematika proposalnya mengacu ke panduan edisi 11 yang dari Dikti, lalu skemanya terapan unggulan perguruan tinggi. Jadi skema ini Bapak Ibu sama dengan tahun lalu, kita mengikuti skema di terapan unggulan perguruan tinggi.
Nah, itu yang di PTU ya. Lalu ada program studi, ini penugasan Bapak Ibu untuk Kaprodi. Saat ini kita sudah punya 24 prodi ya. Kita lihat mana yang aktif nanti. Jadi ditugaskan untuk melakukan penelitian. Sebenarnya di awal tujuan kita dengan penerapan penelitian program studi ini adalah mengajak teman-teman kita yang sudah lama vakum Bapak Ibu di prodinya yang sudah lama belum meneliti, kita ajak lagi gitu. Karena penugasan ini kan sudah pasti nih prodi dapat gitu kan. Nah, bagaimana prodi mengakomodir teman-teman yang ada di prodinya yang barangkali selama ini belum aktif, diajak lagi meneliti gitu. Di samping itu juga mengkaitkan topik penelitian itu dengan yang memperkuat program studi atau ke arahnya kurikulum. Ini juga menjawab salah satu target yang ada di Restra Politeknik Negeri Padang. Bagaimana penelitian itu diinternalisasi ke dalam kurikulum gitu. Jadi penelitian yang bisa dimanfaatkan untuk apakah itu nanti jadi berupa modul ajar, buku ajar gitu. Jadi penelitian ini sebenarnya untuk mengejar salah satu target yang ada di Restra dan juga mengakomodir teman-teman kita untuk kembali aktif meneliti. Dan pada kenyataannya Bapak Ibu nanti ada beberapa prodi yang sudah sangat aktif sekali sehingga nggak ada lagi yang bisa ikut program studi yang penugasan ini gitu. Jadi nanti akan ada seperti itu gitu. Nah, ini harapannya memang bagaimana teman-teman kita yang sudah lama tidak aktif kita ajak lagi, dan sekalian topik penelitiannya itu terkait dengan program studi, kurikulumnya atau mata kuliah atau bahan ajar atau buku ajar nanti keluarannya. Nah, ini salah satu target kita di skema ini. Publikasinya tidak luaran wajibnya tidak susah saya rasa, karena minta Sinta 1 sampai Sinta 6. Statusnya adalah accepted atau publish Bapak Ibu ya. Jadi statusnya adalah accepted atau publish. Lalu buku ajar atau modul ajar. Jadi kalau buku mungkin agak panjang, mungkin sedikit, modul ajar mungkin lebih singkat. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu nanti mengemasnya gitu. Untuk tim penelitinya 5 orang dosen, dan ini nggak boleh melibatkan mahasiswa Bapak Ibu, karena ini prodi ya. Jadi semuanya tim peneliti, ketua dan anggota terdiri atas maksimal 5 orang dosen. Jadi ketua dan anggotanya semuanya adalah dosen. Minimal asisten ahli. Jadi sudah terpenuhi, dana ini 8.500.000. Tim peneliti berasal dari home base prodi. Jadi pastikan nanti home base prodinya, dosen-dosen yang di home base prodinya bisa punya kesempatan untuk meneliti tahun ini. Tapi kalau seandainya sudah melebihi, Bapak Ibu boleh mengajak dosen yang ada di jurusan yang sama. Jadi kalau di prodinya barangkali dosennya ada 8, semuanya sudah mengikuti skema yang lain, maka terpaksa menambah ke dosen yang lain, tapi selagi di jurusan yang sama gitu. Jadi tetap mengakomodir. Karena bisa jadi kalau prodi di jurusan sama tentu akan sama-sama mengangkat topik yang tidak akan jauh berbeda gitu. Kemudian untuk skema ini diusulkan oleh koordinator prodi dan disetujui oleh ketua jurusan. Jadi koordinator prodi mengusulkan, nanti ada formnya, lalu ada disetujui oleh ketua jurusan gitu. Topiknya seperti yang disampaikan tadi, arah pengembangan kurikulum, yang penting adalah bagaimana penguatan di prodinya gitu. Nah, sistematikanya sama, mengikuti terapan unggulan perguruan tinggi. Warna covernya abu-abu. Oke, ini format terapan program studi. Lalu ini pusat studi ya, hampir sama. Lalu berikutnya adalah terapan pemula. Nah, ini Bapak Ibu berharap di tahun ini sudah mulai banyak yang mulai masukkan penelitian terapan pemula. Penelitian terapan pemula ini idenya adalah bagaimana kita mengakomodir karya-karya tugas akhir mahasiswa itu menjadi bernilai guna dan kita hibahkan. Jadi tugas-tugas akhir mahasiswa barangkali di mesin, di sipil, di TI dan sebagainya ada produk berupa alat atau berupa software. Kalau di tata niaga mungkin berupa model dan sebagainya yang bisa kira-kira kita hibahkan ke masyarakat. Silakan dikembangkan lebih baik lagi, tugas akhir mahasiswa itu dikemas sedemikian rupa sehingga layak untuk kita hibahkan, maka ini berkesempatan untuk kita masukkan ke penelitian terapan pemula. Jadi Bapak Ibu yang saat ini membimbing mahasiswa yang punya produk yang kira-kira bermanfaat untuk masyarakat,
Nah, silakan masukkan usulan di skema ini. Karena nanti akan dapat dua sebenarnya, kalau dia berupa produk, waktu penyerahan produk itu dilakukan tutorial atau ada pelatihan-pelatihan, maka Bapak Ibu juga bisa membuat pengabdian mandiri gitu. Jadi penelitiannya dapat, pengabdiannya juga dapat gitu. Jadi dua sekaligus gitu. Jadi ini terapan pemula bagaimana mengemas tugas akhir mahasiswa oleh dosennya sehingga layak untuk kita hibahkan. Artinya ada juga masyarakat yang harus kita ajak untuk bermitra menjadi penerima dari produk tugas akhir mahasiswa tersebut gitu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Luaran yang kita minta dari skema ini adalah publikasi di jurnal nasional. Di jurnal nasional berarti tidak terakreditasi, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Di sini jurnal nasional, boleh jurnal yang baru berdiri. Kalau terakreditasi mungkin agak berat ya. Jadi cukup mudah lah saya rasa untuk publikasi di jurnal nasional yang belum terakreditasi. Lalu berita acara penyerahan produk ke masyarakat, lalu dokumentasi biasa Bapak Ibu ya, foto-foto dan sebagainya, lalu publikasi di media massa. Jadi ini kombinasi antara penelitian dan pengabdian Bapak Ibu skema ini. Jadi pesertanya boleh 5 orang di sini. Kalau bisa ketuanya adalah dosen pembimbing 1, kalau tidak ada pembimbing 2. Kalau seandainya ada keduanya, maka pembimbing 2 bisa jadi anggota gitu. Karena di sini ada 5 orang. 5 orang itu 1 mahasiswa, 2 orang pembimbing, nah 3 orang lain bisa ditambah Bapak Ibu. Mungkin waktu memperbaiki tugas akhir mahasiswa itu butuh PLP, maka bisa diajak PLP. Atau mungkin butuh dosen di luar prodi agar hasil lebih baik, maka bisa ditambahkan dosen di luar prodi. Jadi kalau pembimbing 1, pembimbing 2 sudah pasti, maka kalau seandainya ada butuh dosen di luar prodi, maka bisa semakin bagus Bapak Ibu, maka semakin bagus produk yang akan kita serahkan ke masyarakat. Jadi skema ini penelitian yang dapat nanti juga bisa mengajukan pengabdian mandiri, disediakan. Dananya 5 juta, Bapak Ibu, maksimal 5 juta. Kemudian terapan pemula juga sudah ada di sini di panduan ini. Ini sudah kita share di website, nanti kita kirim lagi. Ini panduan sistematika penulisan proposal penelitian terapan pemula. Karena ini skema di kita nggak ada di sini Tamas Bapak Ibu, jadi kita bikin sendiri gitu formatnya. Ini sistematika ini. Oke, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat, Bapak Ibu, mudah-mudahan tahun ini kita ada penambahan dana untuk pengabdian kepada masyarakat, jadi peluang untuk mendapatkan hibah pengabdian masyarakat semakin tinggi. Kemarin Pak Wadir II merencanakan kita ada penambahan dana untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian kepada masyarakat sama seperti tahun lalu, cuman ini mungkin saya ingatkan lagi Bapak Ibu, kalau seandainya kita ke individu atau perseorangan, pastikan minimal 4 orang karyawannya di luar anggota keluarga gitu. Jadi target kita memang kelompok ekonomi produktif ya, tapi usahakan jangan target itu anggota yang bekerja di situ anggota keluarga semua gitu. Jadi ada orang lain 4 orang. Ini panduan yang ada di sini Tamas ini. Ini mungkin jadi salah satu nanti waktu mencari mitra gitu. Pastikan mitranya jangan keluarganya semua anggotanya gitu kan. Luaran dari pengabdian ini publikasi di jurnal pengabdian kepada masyarakat. Accepted atau publish ya, lalu publikasi pada media massa, lalu buat video. Video pakai HP juga bisa ya, 2-5 menit. Jumlah dosen di sini untuk mengabdi ada 5 orang dosen. 5 orang dosen. Di sini 5 orang ya maksimal, kelompok dosen maksimal 5 orang. Ini boleh diajak mahasiswa, ini saya lupa, ini boleh diajak mahasiswa untuk ikut bergabung dalam kegiatan pengabdian. Anggarannya 5 juta, skemanya skema program kemitraan masyarakat di panduan dikti ya, di sisi 11 untuk sistematika penulisan proposalnya. Nah, ini ada berita acara serah terima produk ke masyarakat gitu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk skema penelitian kita di tahun ini.
nanti ada namanya skema penelitian dan pengabdian mandiri. Nanti kita bahas waktu kita mensosialisasikan yang ada di Simpediakat. Nah, ini saya stop dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan terkait dengan skema. Kalau tidak kita lanjut ya. Terima kasih Pak Epi. Ya Pak Jun. Saya mau bertanya nih Epi, karena selama ini kan sudah lama saya nggak ikut melakukan penelitian. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ada di mahasiswa, tapi bukan mahasiswa politeknik dari UNAM, gitu ya. Karena ada kerjasama dengan BEMPING ya. Nah, jadi saya punya ide untuk memajukan, menentukan suatu proposal. Mungkin saya lihat tadi dana paling besar tadi 15 juta berarti ya. 15 juta Pak untuk penelitian terapan unggulan kita gitu. Oh, 15 juta. Nah, jadi bolehkah kalau salah satu anggotanya berasal dari luar politeknik gitu, dosen dari luar politeknik? Anggota penelitiannya Pak ya? Apa penelitiannya? Apakah Nah, boleh? Itu yang saya tanya. Jadi ini Bapak Ibu, jadi target kita melakukan penelitian mengabdian kan untuk meningkatkan kinerja yang ada di politeknik ini. Gitu. Kenapa Pak? Ketuanya tetap saya sebagai ketua, tapi salah satu anggotanya dosen dari luar politeknik. Dosen ya? Iya, dosen. Nah ini mungkin kalau kita dulu waktu penelitian unggulan perguruan tinggi beberapa tahun yang lalu, itu kan ada juga dosen dari luar, bahkan dari ITB itu anggota saya gitu. Ya, yang dari Dikti diperbolehkan, Pak. Oh, dari Dikti diperbolehkan. Yang dari Dikti diperbolehkan. Ini dari politeknik semua, Pak ya. Ya. Ya, harapannya tentu kita akan terkait dengan meningkatkan kinerja kita, Pak. Jadi kalau bisa dosennya mungkin dosen dari kita gitu. Walaupun nanti dia terlibat, teman mungkin di belakang layar aja barangkali, Pak, untuk membantu penelitian kita gitu. Tetapi kalau di jurnal nanti itu boleh. Nggak apa-apa, silakan aja Pak. Yang penting yang kita ada gitu kan. Iya. Oke, makasih Bapak. Karena di sistem kita memang data yang dimasukkan itu data dosen politeknik saja gitu Pak. Iya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jun. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Ini Bu Ita langsung aja Bu Ita. Oke, enggak apa-apa Pak. Silakan. Sorry Bu Ita. Silakan Bapak Ibu. Tapi belum kita masuk. Oke. Ya. Pak, terkait yang skema pusat studi gimana Pak? Ya, sama dengan program studi ya, ya. Oh ya, sama aja ya Pak. Sama dengan program studi. Tadi saya lewati aja karena hampir sama, karena pusat studi tidak banyak gitu kan. Oh gitu Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Epi. Yap. Tanya Pak Epi. Ada wajahnya, mana wajahnya nih? Bu, lagi bikin roster nih Pak Epi ya. Bikin roster? Oh, gitu. Banyak. Wajah kan bisa dilihat kan, Bu? Lagi di rumah Bu, kerja Bu. Iya, terus Bu. Pak, tanya ya. Pak. Ini Pak, untuk yang D3 kami Pak kan tidak ada penelitian tuh Pak. Sementara kan dosen yang ini kan butuh juga itu Pak jurnal atau ini untuk untuk membuat jurnal dan segala macamnya. Terus gimana caranya itu Pak untuk yang pengajar di D3 itu tuh dosennya bisa pula membuat penelitian gitu Pak. Kasih Pak. Iya, ini kayaknya Pak Darino mau jawab kayak ini Bu. Di sipil nih tugas akhir mahasiswanya bukan dalam bentuk ini ya Bu ya, penelitian ya, apa namanya? Iya. Mengerjakan proyek gitu, bikin RAB gitu ya. Menghitung kembali ulang atau gini gimana Pak? Kita minta ini soal disubkanlah itu ke mahasiswa bahwa ini ada tinjauan khususnya atau minta dari prodi persetujuannya, boleh nggak Pak? Ya, nggak apa-apa Bu. Yang penting kan ada unsur-unsur penelitiannya gitu. Saya rasa walaupun dia bikin RAB kan ada proses juga di situ. Rasanya bisa disesuaikan lah dengan kebutuhan. Karena masing-masing kita kan beda-beda nih. Iya. Jadi bisa disesuaikan aja Bu. Mungkin tugas akhir mahasiswa itu bagian dari penelitian itu tidak murni full tugas akhir mahasiswa misalnya kan Bu. Jadi tugas akhir mahasiswa itu bagian kecil dari penelitian yang sedang dilaksanakan oleh dosen gitu. Kan bisa aja gitu. Ya, jadi tugas akhir mahasiswa itu mencantol ke penelitian dosennya.
Ya, kan itu kita kan sedang menggalakkan itu Pak. Itu apa namanya? Teaching industri juga kan ya Pak ya. Jadi makanya saya pinginnya ini walaupun dia D3 juga punya ilmu, bukan hanya menghitung RAB aja teman-teman yang terbaru gitu Pak. Betul, betul. Oke, Ya nggak apa-apa Bu, bisa seperti itu. Oke, makasih Jadi banyak Pak Epi. langsung diterapkan gitu kan. Kan Oh, kita judulnya kan terapan unggulan perguruan tinggi. Jadi harus ada produknya, betul. Ibu sudah ada ya. produknya. Mungkin tinggal pengemasannya aja Bu, biar lebih tertarik untuk diteliti lebih lanjut gitu. Iya itu Pak. Oke, makasih banyak Pak Epi. Mohon maaf tidak ada ini wajahnya Ibu Ruzita. Mohon maaf. Makasih Pak. Assalamualaikum. Oke Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Izin bertanya Pak. Silakan Pak Dedi. Mohon maaf juga nih Pak Ibu, enggak kondusif juga untuk mengaktifkan kamera. Hilang wajah ganteng, mau wajah ganteng Pak Dedi. Sedang tidak kondusif Pak, diaktifkan kameranya Pak. Oh gitu. Nanya Pak, untuk luaran yang untuk dosen pemula, ini mohon maaf saya agak terlambat masuk tadi. Apakah sudah dibahas atau belum tadi? Sebelumnya itu kan kita harus jurnal kan Pak. Dan saya ada pengalaman waktu awal-awal ikut dulu, saya ada ikut conference, bahkan itu udah internasional conference-nya, tetapi dianggap itu tidak memenuhi luaran dari penelitiannya. Sementara untuk luarannya itu hanya jurnal nasional gitu, yang terakreditasi gitu. Apakah skemanya masih seperti itu atau gimana untuk sekarang Pak? Terima kasih Pak, itu aja. Ya, untuk dosen pemula ya Bu Ita langsung kita langsung aja Pak. Ya. Jadi Pak Dedi untuk skema dosen pemula itu memang luaran yang kita minta adalah publikasi di jurnal nasional. Jadi sebentar saya cek. Di jurnal nasional tidak terakreditasi juga Mas. Penelitian dosen pemula itu publikasi, malah judulnya publikasi di jurnal internal Politeknik Negeri Padang Pak Dedi. Publikasi di salah satu jurnal yang ada di Politeknik Negeri Padang. Jadi tidak perlu reputasi terakreditasi gitu kan. Nah, luaran wajib yang kita sampaikan tadi itu kita sebut luaran minimal gitu. Jadi kalau targetnya di jurnal nasional, nanti mungkin publikasinya di jurnal terakreditasi, maka itu lebih bagus lagi gitu kan. Jadi luaran wajib yang kita sampaikan di panduan itu adalah luaran minimal. Nah, terkait dengan yang Pak Dedi tadi, luarannya berupa conference. Nah, ini masalahnya ya. Yang diminta jurnal Pak Dedi conference internasional gitu. Iya Pak. Jadi ini yang waktu itu miss-nya seperti itu Pak Dedi. Jadi luarannya jurnal, maka mestinya jurnal yang dikejar dulu gitu. Walaupun jurnal nasional yang tidak terakreditasi nggak apa-apa gitu. Karena yang diminta adalah publikasi di jurnal. Tapi begitu Pak Dedi muncul di conference internasional, ini dua hal berbeda. Tapi dari satu sisi tentu ini lebih bagus ya. Lebih bagus, tapi kalau bisa yang seperti itu jadikan luaran tambahannya gitu. Jadi luaran wajibnya dipenuhi, luaran minimalnya dipenuhi, maka luaran yang lain boleh ditambahkan gitu. Nah, mungkin seperti itu Pak Dedi. Jadi waktu itu miss-nya barangkali seperti itu. Kalau seandainya jurnal nasional Pak Dedi masuk ke jurnal nasional bereputasi, maka itu lebih baik karena dia sama-sama jurnal ya. Nah, satu sisi Pak Dedi publikasinya di conference. Jadi conference sama jurnal kan dua hal yang berbeda gitu kan. Mungkin seperti itu Pak Dedi. Jadi luarannya masih di jurnal nasional gitu. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk mencapai conference internasional, mungkin yang jurnal nasional dikejar dulu. Jadi yang wajibnya kita selesaikan dulu, nanti di luar itu kita tambahkan gitu kan. Oh ya. Terima kasih Pak. Soalnya pernah pengalaman waktu itu konferensinya sudah ada, tetapi dianggap masih belum memenuhi karena di awal-awal waktu itu kan. Ya terima kasih penjelasannya. Ya kadang-kadang memang kita lupa dengan luaran wajibnya Pak Dedi. Jadi yang dikejar luaran wajib ya Pak. Ya kita kejar luaran wajib gitu. Ya, makasih Pak Dedi. Oke, sama-sama Ibu Pak. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak, mungkin kita ke Simpediakat dulu ya Bu Ita ya. Karena kemarin di pertemuan kemarin kita kan mau sosialisasi Simpediakat juga. Tapi waktu itu lampu mati ya. Ya, dilanjut. Lampu mati ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan coba demokan Simpediakat. Kita anggap Simpediakat versi 2 lah gitu. Karena ada sedikit perubahan-perubahan. Dan terutama dari sisi upload proposal gitu.
Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang lupa password atau belum punya akun Simpediakat, boleh menghubungi Pak Alamsa di sekretariat P3M kita. Jadi bisa dihubungi beliau. Jadi saya akan coba demokan Bapak Ibu apa yang akan kita kerjakan saat ini di Simpediakat versi 2. Jadi saat ini kita sudah buka untuk hari ini saja. Jadi mohon Bapak Ibu jangan upload proposal hari ini gitu karena datanya akan dihapus gitu kan. Jadi kita mohon diperhatikan saja, saya mendemokan, mudah-mudahan internet lancar gitu. Sebentar saya cari dulu Simpediakat. Ini Bapak Ibu untuk Simpediakat, saya share screen. Oke, ini bagi Bapak Ibu yang baru, di sini saya lihat ada beberapa dosen kita yang baru gitu ya. Yang baru punya akun Simpediakat. Jadi website kita adalah simpediakatpnp.ac.id. Seperti itu saja. Lalu enter. Kita pertama akan minta masukkan username. Defaultnya username itu adalah NIDN kita Bapak Ibu. Jadi silakan masukkan NIDN. Passwordnya Bapak Ibu sudah punya masing-masing. Lalu ini kode verifikasi yang harus diisi ya. Oh salah ya. Ini Q ya. PC. Oke, mudah-mudahan berhasil. Oke, jadi di versi baru ini Bapak Ibu, kita sudah tampilkan data yang ada di Google Scholar. Ada data di Scopus, ada yang di Google Scholar di bawah. Jadi di halaman dashboard Simpediakat kita saat ini sudah ada artikel kita di Scopus, lalu citasi dan beberapa H-indexnya. Lalu juga Google Scholar, ini Google Scholar, Bapak Ibu nanti kelihatan Bapak Ibu grafik publikasi citasi Bapak Ibu di Google Scholar. Lalu di bawahnya ada berapa jumlah penelitian yang sudah diikuti, berapa jumlah pengabdian sudah diikuti sejak tahun 2018. Jadi data kita yang ada di Simpediakat kita ini sejak tahun 2018 Bapak Ibu. Nah, sampai semuanya nampak di sini Bapak Ibu semua. Kemarin ada yang bertanya, kalau seandainya kita sudah masuk penelitian pengabdian tahun lalu, boleh nggak kita mendownload laporan kita? Nah, laporan-laporan kita itu Bapak Ibu bagi yang sudah memasukkan laporannya itu ada di riwayat usulan, di sini. Riwayat usulan, lalu pilih penelitian. Kalau dia penelitian, muncul daftar penelitiannya. Tinggal Bapak Ibu klik tombol tambah di sini. Tombol tambah, nanti muncul di bawahnya itu untuk download proposal, download laporan akhir, gitu. Download laporan keuangan, download cover gitu kan. Nah ini bisa dilakukan di Simpediakat. Begitu juga untuk pengabdian. Nah untuk tahun ini, begitu Bapak Ibu sudah masuk ke Simpediakat, maka yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah update profil. Jadi sama juga dengan Simdetama, sama juga dengan Sinta ya. Jadi Bapak Ibu update profil itu ada di sebelah kanan di nama kita ini. Bapak Ibu boleh klik nama kita ini. Itu ada namanya profile. Jadi update, pilih profile. Nah, di sini pastikan Bapak Ibu mengupdate datanya dengan data yang asli. Oke. Apa yang penting? Yang penting nanti adalah di program studi, di prodi ya. Tahun ini Bapak Ibu akun di Simpediakat itu sudah mulai membagi kinerja per prodi gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan prodinya sudah valid dengan kondisi saat ini. Kita coba cek satu dulu. Nama Bapak Ibu silakan isi nama lengkapnya. NIDN ini nggak bisa diganti-ganti. NIP-nya ditambahin jenis kelamin, golongan. Ini juga sudah pendidikan terakhir. Nah ini yang penting saat ini Bapak Ibu saya tekankan lagi adalah pastikan prodi Bapak Ibu sudah yang sebenarnya. Gitu. Takutnya waktu itu ada yang pindah home base gitu. Jadi silakan sebentar. Revolusi. Oke, jadi prodinya pastikan Bapak Ibu sudah sesuai dengan prodi Bapak Ibu saat ini.
Karena ini terkait dengan nanti kinerja per prodinya. Karena ini kita akan bagaimana Simpediakat menyokong kebutuhan dari Renstra Bapak Ibu. Jadi laporan-laporan nanti berdasarkan prodi. Nah, password kalau seandainya lupa atau mau diganti silakan diganti. Kemudian ini alamat, lalu yang email oke. Lalu yang berikutnya adalah link Google Scholar. User ID Google Scholar Bapak Ibu gitu. Jadi silakan dimasukkan di sini user ID Google Scholar-nya. User ID Google Scholar itu yang ada di akun Google Scholar Bapak Ibu. Di bagian di bagian atas dari URL-nya itu ada setelah tulisan user biasanya ada user sama dengan bla 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 gitu kan. Nah, itu adalah user ID Bapak Ibu. Silakan masukkan di sini. Nah, ini nanti akan otomatis di crawler oleh aplikasi kita ini gitu. Sehingga muncul nanti data Google Scholar Bapak Ibu di dashboard. Scopus juga kalau sudah ada ID Scopus silakan dimasukkan. Nah, kemudian yang penting adalah Sinta. Tahun ini Bapak Ibu seluruh peneliti, dosen-dosen peneliti kita wajib punya akun Sinta. Karena kalau Bapak Ibu sudah tidak punya akun Sinta, maka Bapak Ibu tidak memberi kontribusi ke kinerja kita di Sinta gitu. Jadi wajib punya akun Sinta. Bagi yang belum punya akun Sinta, silakan hubungi kami di P3M. Jadi wajib semuanya sekarang punya akun Sinta. Nah, ini yang lain boleh ditambahkan gitu. Kemudian di save. Oke, agak menunggu. Nah, itu. Jadi kalau sudah kita masukkan tadi ID Scopus, maka otomatis muncul ini Bapak Ibu. Bagi yang belum tentu tidak muncul ya. Jadi berapa artikel kita yang sudah ada di Scopus, ini berapa yang mensitasi gitu. Ini yang data di Google Scholar muncul, berapa yang mensitasi dari tahun berapa kita nulis gitu. Tahun 2021 ini saya juga ada 4 ternyata yang mensitasi ya. Tapi artikel saya 2021 belum masuk. Jadi bisa di sini jadi apa? Jadi Simpediakat kita sudah terhubung dengan Google Scholar dan Scopus. Ini pengabdian kita, penelitian kita, rekapnya. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat nih. Tahun 2019 saya ada penelitian 2, di tahun 2021 gitu kan. Di 2019 ini pengabdian saya ikut 2, 2020 ada 3 gitu. Jadi bisa aja pengabdian mandiri Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Nah, luaran penelitian, luaran pengabdian belum ada ya. Nah, ini nanti kita isi Bapak Ibu. Otomatis sudah tampil ya. Nah, sekarang untuk memasukkan baru itu ada menu daftar usulan baru. Jadi kita ada 4 tahapan kita Bapak Ibu daftar, lalu sudah lolos nanti ada monef kemajuan, lalu ada monef akhir. Nah, di bagian bawah ini adalah alternatif untuk kita melakukan usulan pengabdian dan penelitian mandiri. Kita coba demokan satu Bapak Ibu, daftar usulan baru, lalu pilih penelitian, misalnya saya penelitian. Nah, saya misalnya di atas sudah ada keterangan Bapak Ibu tanggungan kegiatan. Ini kalau seandainya luaran tahun lalu tidak terpenuhi, maka di sini muncul kegiatan apa yang luaran apa yang belum Bapak Ibu selesaikan. Ini saya misalnya dosen pemula. Saya coba klik dosen pemula. Muncul keterangan saya tidak bisa ya Bapak Ibu karena dosen pemula itu syaratnya adalah maksimal asisten ahli. Saya sekarang tidak asisten ahli, berarti saya nggak bisa ngambil skema ini. Kalau penelitian terapan unggulan, ini kan minimal lektor. Karena saya lektor kepala, berarti saya bisa. Program studi bisa, terapan pemula bisa. Jadi yang penelitian dosen pemula, kita nggak bisa Bapak Ibu, hanya untuk yang asisten ahli saja. Nah, saya coba demokan yang terapan unggulan. Jadi kita klik terapan unggulan ini, kita tambah. Kita tambah, nah ini judul. Kita masukkan judul penelitian. Abstraknya Bapak Ibu kopikan di sini abstraknya. Nah, lama kegiatan Bapak Ibu ini sudah kita set 1 tahun. Jadi Bapak Ibu nggak bisa milih 1, 2, atau 3 gitu ya. Karena pendanaan kita per tahun gitu. Jadi pada tahap ini Bapak Ibu hanya ngisi judul sama abstrak. Begitu juga waktu luaran wajib. Luaran wajib ini Bapak Ibu posisinya tidak memilih. Posisinya kita menginformasikan bahwa skema ini luaran wajibnya seperti yang kita sampaikan tadi.
publikasi pada jurnal internasional atau jurnal nasional terkait Sinta 1, Sinta 3. Ini akan ditanyakan sewaktu Monef, Bapak Ibu. Waktu Monef akan diminta nih luaran ini gitu. Lalu mengikuti seminar internasional sebagai presenter. Buktinya apa? Buktinya berarti ada sertifikat presenter. Lalu selesai tugas akhir mahasiswa. Jadi ini semuanya Bapak Ibu tidak memilih. Jadi ini adalah wajib yang akan Bapak Ibu penuhi jika mengusulkan skema ini. Jadi kita lebih, kalau dulu dipilih-pilih Bapak Ibu, sekarang tidak lagi. Jadi Bapak Ibu hanya ngisi judul, ngisi abstrak, kita klik next. Nah, pada waktu di sini kita menambahkan dosen, ada menambahkan PLP, ada menambahkan mahasiswa. Kalau menambahkan dosen, Bapak Ibu, kita klik tambah, tinggal kita masukkan nama atau NIP. Misalnya namanya Roni, misalnya saya masuk ini. Maka muncul nama dosen kita yang ada kata-kata Roninya. Misalnya saya pilih Roni Putra. Kalau ada lagi, tambah lagi. Kita tambah lagi. Misalnya Dedi. Dedi Prayama misalnya. Oke, nah misalnya 2 ini dosen kita, lalu kita juga melibatkan prakom. Nah untuk prakom, Bapak Ibu, untuk prakom, ini sifatnya Bapak Ibu memilih dari yang sudah kita daftarkan. Jadi Bapak Ibu kalau ada prakom yang belum terdaftar di sini, silakan diinformasikan ke kita di P3M agar kita tambahkan. Jadi prakom ini kita tambahkan di sistem secara langsung. Jadi kita memilih siapa prakom yang akan Bapak Ibu ajak gitu. Misalnya ini Pak Amiral gitu. Lalu kalau mahasiswa tinggal masukkan nomor BP-nya, lalu namanya siapa gitu. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu khusus untuk dosen, begitu Bapak Ibu mengajak dosen sebagai anggota, maka akan butuh approve dari dosen di akun Simpediakatnya. Jadi kalau belum di-approve oleh dosen di akun Simpediakatnya, kita belum bisa mendownload lembar pengesahan. Jadi pastikan memang dosen ini diberitahu dia adalah tim kita dan dia meng-approve proposal ini di akun Simpediakatnya. Lalu kita klik next. Nah, baru kita masukkan dana kita berapa, ini 15 juta gitu ya. 15 juta, ini yang lainnya 0, lalu siapa kajur kita, saya kajurnya TI misalnya. Sudah submit. Nah, itu proposal, kita sudah mengajukan satu proposal, muncul di sini dia Bapak Ibu di bawah. Kita sudah mengajukan judul dan anggota, kita kan belum mengupload proposalnya. Maka mengupload proposalnya itu, diklik tanda tambah ini, tanda tambah, maka akan muncul di bawah ini luarannya, ini diingatin lagi Bapak Ibu luarannya, ini dosennya, mahasiswanya, pesertanya ini. Bapak Ibu harus unggah proposal dulu. Karena begitu kita klik lembar pengesahan, maka dia akan minta approve dari kajur, approve dari 2 dosen ini. Kita coba download lembar pengesahan. Nah, nggak bisa kan, dia akan minta ini belum dikonfirmasi oleh dosen yang kita ajak. Jadi harus kita approve dulu dari kedua dosen ini gitu. Nah, proposalnya masukkan di sini Bapak Ibu. Setelah diunggah lembar pengesahannya lalu digabung dengan proposal, maka unggah proposalnya di sini. Unggah. Ini masih belum bisa karena kita belum di-approve. Jadi tahapannya seperti itu, download lembar pengesahannya, lalu digabung dengan proposal, lalu proposal yang lengkap, ada cover, ada lembar pengesahan, di-upload melalui link ini. Kalau seandainya selagi Bapak Ibu belum validasi, Bapak Ibu masih bisa edit. Jadi mungkin unggah dari sekarang, validasi nanti tanggal 10 April misalnya, nggak apa-apa. Jadi validasi ini menandakan Bapak Ibu sudah final untuk mengupload dan tidak bisa mengedit lagi. Itu tahapannya. Yang untuk yang lain hampir sama, pengabdian juga seperti itu gitu. Lalu yang juga bisa Bapak Ibu lakukan adalah untuk penelitian pengabdian mandiri yang di bawah ini Bapak Ibu. Kalau seandainya kita tidak lolos misalnya di penelitian pengabdian di tahun ini dana DIPA, lalu kita boleh mengajukan usulan mandiri. Di Simpediakat ini Bapak Ibu, usulan mandiri atau penelitian atau pengabdian mandiri itu wajib di-download lembar pengesahannya dari sistem.
Jadi sewaktu Bapak Ibu nanti mengajukan penelitian atau pengabdian mandiri, pastikan lembar pengesahannya dari sistem. Tujuannya adalah kita mendata seberapa dosen kita melakukan penelitian dan pengabdian mandiri. Penelitian dan pengabdian mandiri itu bedanya dengan penelitian yang ada kita sampaikan tadi itu hanya di segi pendanaannya dan pelaporannya. Jadi pendananya mandiri dari Bapak Ibu dosen, luarannya juga tidak ada kita wajibkan. Yang penting Bapak Ibu punya sesuatu yang menjadi nilai tambah atau punya publikasi dari penelitian itu. Karena pasti Bapak Ibu melakukan penelitian pasti ada publikasinya gitu kan. Jadi paling tidak tercapai dan ada laporan. Jadi intinya hanya pendanaan dan laporan gitu. Nah, untuk itu bagaimana cara kita mendownload lembar pengesahannya gitu. Jadi Bapak Ibu, ini penelitian pengabdian mandiri terbuka setiap saat. Misalnya saya melakukan penelitian nih. Saya klik penelitian, ini belum ada sama sekali. Berarti saya klik tombol tambah. Tambah, saya isi judul penelitiannya. Biaya ini adalah gambaran berapa biaya yang kita gunakan untuk kegiatan ini. Karena ini juga dihitung nanti Bapak Ibu berapa dana misalnya 10 juta gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini juga untuk memberitahu ke kita bahwa penelitian Bapak itu butuh dana 10 juta gitu. Bidang fokus ini boleh silakan dipilih Bapak Ibu disesuaikan gitu. Ini saya pilih-pilih saja anggota. Nah, anggota di sini ini adalah anggota dosen Bapak Ibu. Jadi silakan diklik di sini muncul nama dosen, dipilih, ada lagi, diklik lagi, siapa lagi. Nah, ini tidak kita batasi Bapak Ibu yang ini. Yang penelitian mandiri ini dosen di atas, yang di bawah PLP, kalau ada yang terlibat silakan dipilih. Ini siapa mahasiswa yang diajak gitu. Nama mahasiswanya gitu. Nah, sama juga dengan tadi, kajurnya siapa, misalnya kajur TI tadi ya. Lalu ini kapan Bapak Ibu ajukan, misalnya tanggal sekarang gitu, tanggal 3 Maret, di-create. Nah, muncul di sini Bapak Ibu, ini anggota saya, ini judul penelitiannya. Bapak Ibu tinggal download ini, lembar pengesahannya. Kalau ada yang salah bisa diedit. Ini download, tinggal download lembar pengesahan muncul. Nah, ini yang Bapak Ibu lampirkan di proposal nanti di data pengabdian penelitiannya. Nah, muncul seperti ini. Jadi lembar pengesahannya itu, oh ini terpotong ya. Tapi nggak apa-apa Bu, karena ini by system ya. Jadi silakan diisi penelitian mandiri atau pengabdian mandirinya di sistem kita gitu. Jadi kita hanya butuh lembar pengesahan Bapak Ibu aja di sini. Hal yang sama juga untuk pengabdian. Kemarin banyak yang melakukan pengabdian, cuman belum terdata. Jadi sekarang silakan gunakan akun Bapak Ibu di Simpediakat. Isinya sama Bapak Ibu dengan yang tadi. Ini judulnya masih salah penelitian ya, pengabdian ya. Sistem baru kita gunakan, tapi sistem yang lama tetap kita pakai backup. Oke Bu Kartini. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu di sistem kita yang baru. Jadi lebih disederhanakan di menu-menu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu lebih mudah memahami yang ada di sistem kita. Sekali lagi saya ulangi, di atas dashboard untuk penelitian yang sedang berjalan. Moneh Kemojon itu nanti di bulan September Bapak Ibu mengupload luaran-luaran ketercapaian luaran wajib yang diminta. Moneh akhir ini juga terakhir ya untuk mencapai luaran usulan mandiri, lalu di bawah ini riwayat usulan. Riwayat usulan gunanya untuk melihat seberapa banyak usulan Bapak Ibu sekaligus mendownload apakah itu proposal, apakah itu laporan dan capaian setelah Bapak Ibu masukkan ke sistem. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload kembali mungkin laporan-laporan penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Jadi di Simpediakat kita sudah mulai kita sederhanakan dan mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Dan yang penting adalah update profil tadi ya, update data di profil tadi. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu untuk di Simpediakat. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebelum kita masuk ke Google Scholar, Simnitama sama Sinta.
Oke, Bapak Ibu, demikian cara update Simpedia Card. Kalau masih ada pertanyaan, dipersilakan. Permisi. Silakan Pak Nota. Ya, terima kasih Pak Epi, terima kasih semua yang telah ikut. Di kampus Pak. Dosen tiap hari datang Pak. Tiap hari datang Pak. Kata orang kalau datang tiap hari itu pasti mandi tiap hari katanya. Kalau tidak ke kampus tidak mandi pagi. Agak lucu dikit. Ambulan 2 kali mandi Pak Nota. Alhamdulillah. Tapi ini tidak boleh sering-sering itu. Tukar warna itu. Acok-acok keramas itu disarankan Pak. Alhamdulillah. Singkat saja Pak Epi. Seperti yang diceritakan tadi semua, pada umumnya kita maklum, cuman format-format yang Bapak berikan tadi itu kita dapatkan di Simpedia Card saja atau Bapak sebar atau di download gimana? Di website Pak. Saat ini website kita ini website P3M PNPACID kan sering diserang orang nih Pak. Iya. Sering diganggu, jadi downloadnya sekarang mungkin nanti kita aktifkan lagi Pak. Iya. Kemudian sudah aman gitu. Ya, tapi nanti di grup WA kita share. Ya, karena kita kan memilih-milih nih apa prodi, apa pengabdian, apa penelitian, karena betul enggak tercover bagi kita semua walaupun judul itu menarik dengan kerjasama kemarin. Semuanya rasa mau dikerjakan, tapi kalau dipikir enggak mungkin. Itu saja barangkali Pak. Jadi agar bisa kami mengikuti format-format yang sudah diberikan, mudah-mudah ditemukan. Itu saja Pak. Terima kasih. Saya doakan semua kita sehat. Amin. Kita lakukan dengan baik karena kita ingin juga lebih maju berikutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Nota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah tanggapan yang lain Bapak Ibu? Sepertinya sudah nggak ada Pak Epi. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dikit Pak Epi. Oke. Silakan. Ya. Terkait ini Pak Epi, jadi kan tadi kan Pak Epi kan di apa yang disampaikan tadi kan kita berdasarkan edisi 11 ya Pak Epi ya? Ya, edisi 11 yang bukan yang edisi DIPA, yang berarti bukan edisi yang terbaru ya Pak? Bukan, yang untuk DIPA kita ngikuti yang versi 2011 sistematika proposalnya aja Pak, sistematika proposalnya saja. Karena yang di edisi 12-13 semua kan sudah full online Pak. Jadi abstrak semuanya sudah online. Jadi kita saat ini yang kita online kan hanya data, artinya metadatanya aja, judulnya, siapa apanya gitu, abstrak dan lain sebagainya. Tapi proposalnya masih diunggah secara lengkap gitu. Ya untuk penekanan aja Pepi, soalnya nanti takut ada yang salah kan. Ya, karena kan edisi udah keluar sampai 13 ini, nanti siapa tahu orang beranggapan edisi yang terbaru. Iya, betul. Betul itu Pak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk sistematika proposal kita mengikuti panduan edisi 11. Jadi ada 2 skema sebenarnya. Skema kalau pengabdian ada skema kemitraan masyarakat PKM ya. Lalu yang untuk di penelitian ada 2 juga, ada penelitian terapan unggulan. Satu lagi lupa, tapi kayaknya penelitian terapan unggulan yang banyak gitu yang dipakai. Jadi silakan Bapak Ibu, acuannya download yang panduan penelitian pengabdian edisi 11 di Simlitakmas gitu. Untuk sistematika proposal, mulai dari judul, lalu bab 2-nya apa, bab 3-nya apa. Di situ juga Bapak Ibu bisa melihat lampiran-lampiran terkait dengan bagaimana menilai, reviewer menilai dari penelitian proposal yang Bapak Ibu ajukan. Di situ juga ada formatnya. Jadi kita mengikuti format yang ada di situ. Mudah-mudahan dengan mengikuti panduan itu dengan baik, saya rasa kemungkinan lolos makin besar gitu kan. Amin. Amin. Makasih Pak Epi. Ya Pak Daniel. Boleh nanya Pak Epi? Silakan Bu Era. Ya. Ini Pak nanya di Simpedia Card biasanya kita kan tidak bisa update nama anggota. Biasanya kalau sudah keluar pengumuman kan kita ada nambah anggota atau tukar anggota. Itu di Simpedia Card yang versi 2 sudah bisa apa belum ya Pak? Karena kan biasanya beda tuh. Kadang kalau tukar-tukar anggota itu antara laporan dengan sistemnya agak berbeda lah gitu Pak. Apa sudah bisa dilakukan? Kita belum mengakomodir sebenarnya untuk nama-nama anggota itu. Jadi berharap Bapak Ibu memang ini kan
upaya kita menambah anggota itu upaya kita terhadap teman-teman, membantu teman-teman kita sebenarnya gitu kan. Jadi akhirnya masa ini belum kita tambahkan. Coba kita lihat kemungkinan nanti Bu Era, berharap nanti kalau bisa jangan ada nambah-nambah gitu. Apa yang diajukan di awal itulah gitu. Tapi karena kita kan banyak pertimbangan, karena yang ditambahkan juga dosen kita. Itu kan juga menambah nilai penelitian gitu kan. Tapi berharap dari sekarang waktu di proposal itu sudah dilengkapi, kalau maksimal 5 dipenuhi 5 gitu kan. Jadi nggak bisa nambah lagi. Mungkin itu Bu Era, kita lihat nanti lah. Selama ini kita akomodir tapi tidak disimpan di akad ya Bu Era ya. Iya, Di kontrak. diakomodir Pak. Cuman kan antara simpe di akad dengan laporan kan berbeda jadinya namanya kalau Betul. ada pertukaran bisa jadi kan temannya nggak lulus misalnya, terus yaudah ditambahkan. Nah, yang begitu-begitu itu di simpe di akad kan tidak terekod jadinya Pak Epi. Iya. Bisa jadi nanti kita kemarin tuh ada wacananya kita yang menambahkan tapi nggak keburu juga gitu. Oke, sip. Jadi bisa jadi ini perbaikan tambahan untuk simpe di akad ya, mengakomodir ya, karena seharusnya tidak ada penambahan lagi kalau sudah lolos. Karena kalau kita sebenarnya dia lolos barangkali karena memang ada nama-nama orang tertentu di situ yang bikin dia lolos gitu kan. Tapi begitu ditambah yang lain lagi nanti penilaiannya gitu. Seperti proses penilaian itu kan masuk kepada anggotanya yang dinilai. Jadi menambah mungkin masih bisa diakomodir ya, tapi mengurangi yang mungkin yang enggak ya. Oke, sudah itu ada Bu Tin ya. Sudah masuk Bu Tin. Pertanyaannya sudah masuk Pak? Sudah Bu. Tadi sudah kita demokan, sudah keluar langsung nama mahasiswanya Bu. Enggak, maksudnya di halaman pengesahannya Pak, bukan di pengisian. Di halaman pengesahannya itu sudah bisa masuk. Nah, sudah Bu. Kan waktu untuk di pemeriksaan audit itu tuh kan ditanya mahasiswanya. Nah, kita nggak bisa melihatkan mahasiswanya di mana gitu. Dulu kan hanya di lampiran kesediaan mahasiswa aja kan. Betul. Kalau seandainya masukkan di halaman pengesahan kan lebih bagus. Jadi sehingga nanti di covernya juga bisa masuk gitu. Ya, sudah Bu, sudah tampil di akun di lembar pengesahan sudah ditampilkan. Oh, sudah ya Pak. Sudah. Yang pengabdian juga seperti itu ya Pak? Ya, pengabdian, penelitian termasuk pengabdian penelitian mandiri Bu. Oh iya, oke kalau gitu. Makasih banyak Pak. Oke Ibu. Ya. Oke. Oh, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Ferdinand keluar nih, kayak mau bertanya kayaknya. Pak Ferdinand, silakan. Ketawa dia Pak. Oke, sudah Bapak Ibu, kita lanjut. Nggak ada lagi nih Pak. Nggak ada lagi tuh, coba. Oh, saya izin bentar Bu, ke toilet bentar. Oke, silakan. Bu Rosita, izin bertanya Bu Rosita, ya, tapi mohon maaf tidak tampil video ya Bu. Oh ya, apa-apa Bu Dini, silakan. Ya, terkait dengan pengabdian mandiri Bu, kalau pengabdiannya sudah dilakukan, apakah tinggal memasukkan aja memasukkan aja laporannya, kemudian tinggal minta tadi kan ada untuk lembar pengesahan. Ya. Nah, berarti karena udah dilaksanakan, jadi tinggal tinggal laporannya aja ya yang diinputkan ya? Iya, jadi tinggal Ibu daftar aja ke Simpediakat itu untuk mendata. Nanti kan berguna juga bagi prodi kita kan. Jadi dari sana prodi juga bisa ngecek seberapa banyak pengabdian yang ada di prodi masing-masing. Jadi perlu didata. Ya. Jadi yang dilengkapi hanya di laporannya aja. Jadi seperti kayak daftar hadir, kemudian materi, kemudian publikasi itu nggak perlu ya? Enggak. Tapi publikasi kan seandainya kalau ada publikasi kan kalau ada publikasi nanti kan ada insentifnya, bisa didaftarkan juga untuk kinerja P3M kita. Oh gitu. Nanti pas di insentif bisa Ibu daftarkan untuk kinerjanya.
Baik, terima kasih Bu Rita. Oke, Bu Ita. Oke Pak, silakan Pak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Mungkin yang berikutnya adalah tentang data kita di Simlitamas, Google Scholar, dan Cinta. Jadi yang perlu kita pahami adalah data kita di Cinta itu digunakan di mana-mana. Gitu. Salah satunya adalah di Simlitamas. Jadi saya coba akan mulai masuk ke data kita di Simlitamas. Nanti Cintanya terakhir atau Google Scholar-nya terakhir itu. Simlitamas. Share screen. Oke, ini Bapak Ibu, Bu Ita sudah kelihatan share screen-nya Bu Ita, Simlitamas. Sudah kelihatan Bapak Ibu share screen saya? Udah Pak, udah. Oke, Simlitamas ya, Pak Ferdinand ya? Oke. Oke. Jadi Simlitamas itu Bapak Ibu sekarang alamatnya adalah simlitamasristekdikti.go.id. Kalau dulu pernah jadi ristekbrin.go.id tapi nggak pernah muncul-muncul lagi sekarang gitu. Jadi simlitamasristekdikti.go.id. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun di sini, silakan hubungi P3M. Syaratnya di sini yang dia minta adalah dosen yang sudah punya NIDN atau NIDK dan sudah terdaftar di Porlab ya, PDD Dikti ya, karena rujukannya di situ gitu. Oke, jadi itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum, mungkin dosen-dosen baru kita yang belum, silakan hubungi P3M agar punya akun Simlitamas. Karena kalau belum punya akun tentu belum bisa kita majuin. Ini terkait dengan tahun ini kita akan memasukkan proposal ke Simlitamas. Untuk pendanaan di Dikti, biasanya kalau tahun lalu memang sudah sangat molor karena COVID ya. Mudah-mudahan tahun ini mulai bulan April atau apa sudah keluar gitu. Kalau tahun lalu itu di panduan edisi 12, edisi 13 ya, itu eligible kita itu dasarnya hanya yang penting itu adalah punya publikasi di jurnal bereputasi minimal 2 gitu. Tadi saya sudah share di grup P3M daftar dosen-dosen kita yang sudah terdaftar di Sinta dan sudah saya urut berdasarkan jumlah publikasi di jurnal bereputasi, dalam hal ini Scopus dan WOS ya. Jadi yang data itu Scopus. Jadi dari data yang saya kirim itu saat ini sudah ada 77 dosen kita yang eligible ya, yang bisa memasukkan proposal di kalau seandainya tidak ada perubahan dengan aturan di tahun kemarin untuk di tahun ini. Jadi minimal sudah memiliki 2 publikasi di jurnal bereputasi. Itu Scopus ya. Nanti ada atau-ataunya lagi gitu. Jadi kita lihat di panduan berikutnya nanti. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru, kita masuk ke login yang NG2 Bapak Ibu ya. NG ini adalah new generasi ya, generasi baru katanya. Kalau login yang ini digunakan oleh P3M dan yang terkait ya. Jadi kita mau login di sini. Silakan masukkan username-nya adalah NIDN Bapak Ibu masing-masing, passwordnya sama Bapak Ibu semua ya. Login. Nah, yang pertama kita lakukan Bapak Ibu di akun kita ini. Di akun kita ini adalah kita melakukan sinkronisasi sebenarnya yang ini. Sinkronisasi ini kalau seandainya data kita berbeda yang ada di Dikti dengan yang ada di data kita. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini menu sinkronisasi. Kalau saya sih sudah ada ya. Ini data kita di Dikti, ini data kita di Simlitamas. Kalau seandainya data kita di Simlitamas ini berbeda dengan data Dikti, Bapak Ibu klik sinkroni. Tapi kalau saya sudah sama semua gitu ya. Jadi tidak perlu saya lakukan sinkronisasi. Nah itu yang pertama, Bapak Ibu memastikan data kita itu sama. Lalu berikutnya adalah mengupdate data di Sinta. Jadi di identitas ini sudah muncul, lalu update data Sinta. Ini jadi patokan nanti sewaktu kita memasukkan proposal itu. Jadi data di Sinta ini jadi acuan. Bapak Ibu punya 2 artikel bereputasi 2, di mana di Sinta diacukannya. Maka Bapak Ibu pastikan update data Sintanya.
takutnya Bapak Ibu sudah eligible, sudah punya 2 bereputasi, tapi data Sinta nggak Bapak Ibu update gitu. Jadi nggak masuk juga ke Simultanemas, nanti Bapak Ibu dianggap tidak eligible. Nah, ini data saya di Sinta, ini Sinta ID, ini Sinta Score, ini Scopus, Scopus ID-nya muncul, lalu H-index-nya muncul, artikelnya muncul, citasinya muncul. Google Scholar juga seperti itu, ini muncul tadi waktu di Simpediakat juga ada ID Google Scholar, ini sama juga ID Google Scholar, H-index-nya muncul, jumlah artikel dan citasi. Nah, kalau ini sudah betul muncul, sudah benar ini data ini, Bapak Ibu kita sudah oke, kita nggak perlu sinkronisasi. Tapi kalau data ini berbeda dengan data SAN ini, Bapak Ibu bisa lakukan sinkronisasi, ya sinkronisasi. Dan kita bandingkan dengan data kita yang ada di Sinta. Nanti kita lihat data kita di Sinta. Lalu berikutnya data penelitian, ini sudah muncul. Data penelitian ini otomatis sudah muncul Bapak Ibu ya. Yang sudah didanai, pengabdian juga seperti itu. Ini data personal kita, artikel, ini publikasi kita. Artikel ini kalau nggak salah bisa ditambahkan. Jadi kalau ada artikel Bapak Ibu yang terbaru, silakan ditambahkan di sini. Jadi untuk artikel jurnal bisa kita tambahkan. Tambah data baru. Semakin banyak Bapak Ibu tambahkan, memang itu punya kita, semakin bagus gitu. Karena ini juga menjadi salah satu penilaian kan, jadi silakan ditambahkan. AKI kalau ada, lalu artikel proceeding juga kalau ada, buku. Nah ini juga Bapak Ibu buku juga diminta saat ini. Jadi artikel di proceeding diminta, data kita di buku kalau punya Bapak Ibu silakan di-upload juga. Nah yang baru sejak tahun kemarin Bapak Ibu ada namanya karya monumental dan naskah akademis. Jadi kalau Bapak Ibu di tahun lalu itu adalah kalau kita di bidang sains, kalau H-index Soposita itu di atas 5, kita boleh mengajukan sampai 4 judul. Atau, ada pakai ataunya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu punya karya monumental atau punya naskah akademis. Walaupun kita nggak, H-index-nya kita nggak sampai 5 gitu kan, tapi kita punya naskah akademis. Jadi kita berkesempatan masuk proposal sampai 4. Jadi proposal dasar kita hanya bisa mengajukan 2, satu sebagai anggota, satu sebagai ketua, atau dua-duanya sebagai anggota. Itu kalau syarat yang tadi 2 publikasi itu terpenuhi gitu kan, di jurnal bereputasi. Nah karya monumental ini mungkin sesuatu yang betul-betul monumental ya. Nanti bisa dilihat di panduannya. Lalu naskah akademis, mungkin Bapak Ibu terlibat dalam proses perancangan undang-undang gitu. Ini saya waktu itu ikut terlibat dalam membuat rancangan perda tentang SPBE di pesisir selatan, SPBE di Provinsi Sumatera Barat. Kita terlibat dalam penyusunan naskah akademis. Jadi dengan modal ini kita sudah bisa mengajukan proposal 2. Jadi kita gunakan data baru. Jadi data ini yang penting kita update di awal-awal, karena kalau data kita lengkap di sini, maka sewaktu kita mengajukan usulan di penelitian, misalnya usulan baru, nah sekarang kan belum buka nih, tapi kita update dulu Bapak Ibu dari sekarang. Nah kita muncul di sini Bapak Ibu, kita yang penting kita lanjutkan, coba bisa nggak sekarang Mas ini? Nah ini Bapak Ibu, kita terbuka skema yang bisa kita ikuti gitu. Ini skema yang bisa kita ikuti. Nanti akan ditentukan di tahun ini yang diikuti yang mana gitu. Dan ini muncul skema ini berdasarkan data kita sebelumnya. Publikasi kita terpenuhi apa tidak skema yang ada. Nah di bawah muncul rekam jejak. Rekam jejak ini Bapak Ibu. Ini data kita. Jadi data-data inilah yang menentukan nanti kita bisa eligible untuk masuk ke skema penelitian tertentu. Jadi kalau yang versi Simultanemas semuanya serba online Bapak Ibu. Ini tahapan kita, identitas usulan, substansi usulan, RAB-nya, dokumen pendukung, baru terakhir kirim usulan. Nah di skema ini kita belum muncul ya. Jadi belum pada masanya. Gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang penting adalah update data di atas ini, diupdate semuanya. Pastikan data Bapak Ibu sudah data terbaru semuanya gitu.
Jadi ini yang penting di Simdetamas agar kita betul-betul eligible untuk masukkan proposal di tahun-tahun berikutnya. Di bagian sini penelitian ada, pengabdian ada, pelaksanaan kegiatan, riwayat usulan, ini pendaftaran reviewer ya. Ini status saya sebagai ya Bapak Ibu mungkin statusnya pengusul dosen ya. Jadi reviewer ini karena saya reviewer nasional ya. Jadi muncul di sini. Jadi akun saya bisa beda-beda. Ini akun sebagai dosen ya. Jadi akun sebagai dosen berarti sama kita semuanya gitu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu di Simdetamas. Sekali lagi, Simdetamas memanggil data kita di Sinta. Oke, sekarang kita masuk ke Sinta. Mana ya Sinta ya? Oke, ini bisa kelihatan Bapak Ibu, saya lagi buka Sinta. Iya, benar Sinta. Sinta ya. Oke. Jadi Sinta ini sungguh menggoda Bapak Ibu. Ada Sinta, ada Arjuna gitu ya. Jadi Sinta ini betul-betul menjadi rujukan di kementerian kita terkait dengan kinerja publikasi. Apakah itu publikasi kita sebagai dosen, publikasi lembaga, semuanya ada di sini gitu. Nah, sekarang kita melihat dari sisi kita sebagai dosen, Bapak Ibu. Jadi usahakan Bapak Ibu di sini ada menu author login. Ada menu author login. Jadi pastikan Bapak Ibu punya data yang sudah saya share tadi. Author login kan ada email tuh. Jadi dari Excel yang saya kirim tadi, itu mohon jangan dikirim ke yang lain Bapak Ibu ya. Itu untuk internal kita di Politeknik yang di grup P3M. Itu ada emailnya, kalau Bapak Ibu lupa email yang dipakai di akun Sinta apa gitu kan, ada di yang saya share tadi. Nah, saya juga kadang-kadang lupa saya pakai email yang mana, kayaknya pakai email ini nih, password login gitu. Nah, ini kalau kita sebagai author login, kita harus melakukan update data juga di sini. Jadi tadi kita melakukan update data di Simdetamas, dia memanggil data kita yang ada di Sinta. Jadi kita sinkronisasi data kita di Sinta gitu. Nah, di Sinta kita juga punya akun. Di Sinta kita juga punya akun dan kita juga diharapkan melakukan update data. Nah, yang menarik di karya ilmiah saya kemarin itu adalah ada satu artikel saya hilang di Scopus, lalu saya sudah komplain nih Bapak Ibu. Artikel saya di Scopus itu ada 5 sebenarnya, tapi satu nggak tahu nih hilang aja gitu kan, lalu saya sudah komplain belum ada tanggapan dari sana itu. Tapi kalau di Simdetamas tadi masih diakui 5 gitu, karena masih data lama belum saya upgrade ya, biarin aja gitu. Karena memang artikel saya 5 tapi tiba-tiba hilang 1, nggak tahu masalahnya apa. Saya sudah sampaikan ke Scopus, jadi lagi nunggu jawaban juga gitu. Nah di Sinta, Bapak Ibu pastikan kita mengupdate juga sama dengan yang di di Simdetamas. Di sini ada menu update profil. Kalau di statistik ini data kita di Scopus dengan tanggal Goskuler. Ini bisa lihat di sini Bapak Ibu. Data ini apakah segini data kita bandingkan nanti yang ada di data kita di Goskuler. Yang pertama di menu update profile. Silakan di-update menu profilnya. Apa yang perlu di-update Bapak Ibu? Mohon diisi juga sampai departemennya, sampai degree, karena nanti begitu kita masuk ke akun Politeknik Bapak Ibu, itu dilihat departemennya ini gitu. Di manajemen informatika ini berapa orang dosennya, apa aja apanya gitu kan. Jadi pastikan diisi departemennya. Kita coba di awal deh, yang ini Goskuler, ini Scopus, ini bagi yang belum punya pablon, minggu lalu kita sudah ada seminarnya ya, bagaimana cara mendapatkan ID pablon, atau mungkin nanti kita share lagi tutorialnya. Ini penting Bapak Ibu, untuk di tahun ini tanggal pertengahan Januari kemarin ada himbauan dari Dikti agar kita mengupdate data Sinta kita dan memasukkan ID Pablon sama ID Garuda. ID Pablon sama ID Garuda. Tutorialnya sudah saya bikin, mungkin nanti kita share setelah acara ini bagaimana cara mendapatkan ID Pablon sama ID Garuda ini. Ini untuk karena akan ada Sinta versi 3. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah punya ID Pablon dan ID Garuda. Researcher ID nggak ada nggak apa-apa. Karena yang penting adalah ID Pablon. Sepertinya nanti akan banyak kinerja kita yang masuk ke
yang berdasarkan data kita yang ada di Pablon. Karena Pablon ID itu merupakan track record dari seorang peneliti, apakah dia terlibat sebagai reviewer, apakah dia terlibat sebagai editor jurnal, atau dia punya banyak publikasi mana-mana. Jadi Pablon tidak hanya melihat publikasi saja, tapi dia juga merekam kita mereview di jurnal orang lain, kita jadi reviewer, atau kita jadi editor dari sebuah jurnal gitu. Jadi dia lebih komplit lagi gitu, tidak hanya publikasi. Kalau di Garuda, Bapak Ibu, kalau sudah punya artikel yang publis di jurnal bereputasi, biasa sudah muncul Garudanya. Gitu. Lalu jabatan akademik silakan nggak bisa dipilih ya. Jadi kalau jabatan akademik Bapak Ibu nggak bisa diedit, nanti silakan nanti kita yang membantu. Ini departemennya sudah betul, manajemen informatika waktu itu ya. Ini di sini milihnya Bapak Ibu ada ternyata. Apakah jabatannya, namanya silakan dilengkapi, jenjang pendidikannya, departemen, lalu tingkatan departemennya. Nah, ini yang perlu diupdate di bagian profile. Bapak Ibu lihat di atas, di situ juga ada sinkronisasi PDD-Dikti. Jadi data utamanya tetap di data PDD-Dikti. Kalau lupa password, di sini ada menu lupa password. Oke, nah itu yang pertama, update profil. Yang penting tadi ID Pablon sama ID Garuda. Pastikan Bapak Ibu punya gitu. Ini juga membantu kita personal sebagai dosen, juga membantu instansi kita nanti gitu. Jadi berharap semua dosen kita yang ada di Poli sudah punya Pablon ID sama Garuda ID. Publikasi ini nanti begitu Bapak Ibu sudah punya data Pablon ID sama Garuda tadi, nanti ada menu sinkronisasi ya. Ini belum ada ya. Nanti muncul ada menu sinkronisasi. Buku, silakan dimasukkan buku-buku. Hak cipta. WOS dokumen, ini belum ada, saya belum punya. Garuda dokumen, seharusnya juga sudah punya beberapa seharusnya. Nah ini Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu sudah masukkan tadi ID Pablon, maka akan muncul WOS dokumen. Pastikan diklik ini, request sinkronisasi. Request sinkronisasi. Ini saya memang belum ada, data di sini belum ada. Lalu saya punya data di Garuda Ristek Brindergo.id. Pastikan juga Bapak Ibu sinkronisasi gitu. Jadi kita memanggil data kita yang ada di Garuda masuk ke sini gitu. Lalu yang ditambah di sini Bapak Ibu adalah prototype atau produk. Jadi prototype atau produk mungkin Bapak Ibu punya prototype yang bisa ditambahkan di sini. Ini juga salah satu yang akan sepertinya ya, karena kita di Politeknik Bapak Ibu, ini salah satu yang akan menjadi nilai tambah kita di Sinta. Jadi silakan diupdate data kita di Sinta. Jadi kalau ada Bapak Ibu masalah dengan data Sinta, boleh hubungi kita di P3M. Bisa masalahnya datanya tidak update, data publikasinya ya, atau mungkin lupa password dan lain sebagainya, silakan nanti dihubungi kita di P3M, karena yang menjadi verifikator Sinta adalah kita di P3M. Nah, itu data kita di Sinta. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa logout di sini. Logout ya, misalnya saya coba cari kita di home ya. Saya coba cari Politeknik Negeri Padang gitu. Kita melihat posisi kita di Sinta seperti apa gitu, Politeknik Negeri Padang. Kalau tadi di sisi personal Bapak Ibu ya. Jadi di sisi Politekniknya kita coba lihat. Nah, ini Bapak Ibu posisi kita di Politeknik Negeri Padang saat ini mana ya? 9 jurnal kita sudah daftarkan, kita memiliki 9 jurnal. Autor dosen kita yang sudah terdaftar 285. Mungkin ada yang masih belum, jadi berharap Bapak Ibu yang belum terdaftar di list yang saya share tadi di grup P3M, berarti belum terdaftar di Sinta. Jadi rugi kita Bapak Ibu, publikasi-publikasi yang Bapak Ibu yang sudah belum terdaftar di Sinta tidak memberikan pengaruh kepada institusi kita. Jadi berharap Bapak Ibu yang belum terdaftar di Sinta, silakan segera mendaftar di Sinta. Kalau di PDDikti dosen kita ada 300 ya. Ini yang di Sinta baru 285. Jadi seharusnya ada 15 orang lagi
yang belum masuk ke Sinta. Ini data kita yang dari Predikti Bapak Ibu ya. Nah, posisi kita saat ini di nasional posisi 168 gitu. Jadi masih jauh ya. Jadi proses penilaiannya seperti apa? Di sini ada menu scoring. Nah, ini ada scoring penilaian-penilaian yang ada di bagaimana kita dapat di posisi 168. Jadi publikasi kita di Scopus kalau Q1 itu Q1, Q2 itu bobotnya 40 Bapak Ibu. Jadi semakin banyak publikasi kita yang di Scopus Q1, Q2, maka otomatis bobot kita semakin tinggi. Kalau publikasi di Scopus, dia tidak melihat kita sebagai